karena Rosiro CS ini, Rosirio, Rismond dan Tifa ini, itu dia punya ilmu teknis yang tak dipunyai oleh tim dari Pak Jokowi, termasuk Dazul kan. Ya. Kebanyakan tim dari Pak Jokowi ini itu orang yang berlatar belakang hukum dan relawan. Relawan ini kan maju tak gentar aja kan. Kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Jadi itu kelemahan dari tim Pak Jokowi ini. Dia nggak punya lawan yang sebanding orang yang memiliki ilmu teknis seperti Rismond dan Roy Suryo. Makanya publik itu percaya karena dia tampilkan analisis ELA itu katakan memang berbeda. Jadi orang percaya itu ilmu teknis, nggak bisa dibantah. Sekalipun saat ini penetapan tersangka itu salah satu pasalnya itu manipulasi digital sehingga tidak ilmiah dan menyesatkan. Artinya tidak ilmiah katanya. Kemarin kan sudah dikatakan juga sama Roy Suryo kan bahwa dia memang melihat dari postingan pertama dari Dian Sandi. Sebetulnya pangkal balanya di situ karena ditampilkan itu karena Rosirio dan Rismond ini punya ilmu dan sebelumnya dia ke UGM melihat skripsi dan sebagainya itu dia semakin yakin, makanya dia semakin yakin 99,9% itu ijazah palsu, tapi 0,01% asli itu yang lebih kuat gitu. Baik, ini masih pertanyaannya, walaupun lembaga yang punya otoritas sudah menyatakan bahwa penetapan tersangka ini karena Roy Suryo itu manipulasi elektronik, tidak ilmiah yang digunakannya metodenya, sehingga menyesatkan publik. UGM juga sudah menyatakan, tapi publik tidak percaya. Ini di dalam sisi ilmu komunikasi. Pernyataan itu tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang akurat, termasuk UGM sendiri kan pernyataan tanpa bukti, baik di podcastnya maupun di di pernyataannya. Bahkan ditutup dengan pernyataan rektor itu bahwa kalau setelah ijazah itu diberikan kepada mahasiswa, dia nggak bertanggung jawab terhadap ijazah itu lagi. Makanya kan dia sendiri kan nggak pernah memegang ijazah itu karena dipegang oleh Pak Jokowi. Nah, termasuk juga Baris Krim kan kita sama menyaksikan ketika dia konversi pers. Bahkan ijazah yang ditampilkannya itu adalah ijazah yang dilipat. Termasuk juga pada gelar perkara khusus yang menghadirkan Rismond malah nggak ditampilkan ijazahnya. Ini ada apa? Ini memang apakah ini sengaja mengulur-ulur atau memang ini ada persoalan? Kita kan semua nggak tahu. Kalau dikatakan tadi banyak saksi, banyak saksi, banyak ahli yang diperiksa, justru itu bisa sebaliknya, bukan karena kehati-hatian, karena ingin mengkriminalisasi. Saking susahnya mencari deliknya, celahnya dicari banyak ahli. Mari kita membahas tentang kasus yang dilakukan Pak Jokowi mengenai ijazah. Nah, di sini secara logika ijazah Jokowi itu memang palsu, makanya nggak berani tunjukkan. Yang membela Jokowi orang cari uang, karena orang nggak ada kerjaan. Kalau nggak membela jadi gelandangan. Nah, termul Jokowi hanya narasi tanpa bukti. Nah, di sini betul termul hanya bermodai narasi tanpa data. Berskrim, kok bisa dibohongi? Jokowi bawa ijazahnya katanya asli. Nah, di sini berkomentar YouTuber Nusantara. Kok muncul-munculnya semenjak bendera-bendera viral. Pada kemana nih sukanya nyalahin partai lain? Nah, di sini bongkar terus ijazah Pak Jokowi sampai tuntas. Sekali palsu ijazah Jokowi, sampai gimana tetap palsu Horas Merdeka. Baru cerdas, pantas profesor keterangan masuk akal. Nah, di sini relawan itu biasanya pencari makan. UGM bulat, Jokowi bulat, hak profesional. Jokowi bohong. Yang menyesatkan itu Jokowi. Bung Roy, Bung Risma. Benar-benar betul. Semua rakyat dukung salam rakyat cerdas. Selagi Presiden Boneko MSH aktif dan Presiden MSH
Antex, mantang, gak mungkin ijazah Jokowi dan palsu itu akan ditunjukkan nonsens. Dilihat dengan kasat mata aja anak kecil. Suruh lihat foto ijazah Jokowi, lalu itu Jokowi yang pasti bilang bukan. Mantap, memang Temul itu bodoh semua. Kalau dia pintar pasti nggak mau bela orang yang bersalah. Karena Prof pencerahan intelektual dengan data. Baru muncul kata-kata sarjana muda, yang dimana maka perlu ditunjukkan ijazahnya juga. Kurang bagus minta maaf kepada pembohong. Ilmu Rismo dalam hal membuktikan ijazah Jokowi sudah diakui internasional. Roy Suryo, pembela kebenaran, pejuang keadilan. Rakyat yang waras ya pasti mendukung Roy Suryo CS ya, karena lebih masukal dan akal. Nah, di sini udah Jokowi sekeluarga jobloskan aja ke penjara, dadomiskan semua, hasilnya didata, buat negara dan diambilkan buat rakyat yang susah seperti diriku. Nah, jadi di sini sangatlah sulit percaya kepada pembohong yang sudah terbukti bohongnya selama 10 tahun. Rakyat muak dengan berbagai kebohongan. Nah, Jokowi terbukti kebohongan selama ini. Jadi langsung tangkap saja Jokowi. Nah, di sini semua yang dukung Jokowi nggak punya data akurat, ya, hanya narasi, bangkan Polda dan berskrim dulu, hanya fotokopi. Pak Jokowi bukan negara sejati. Negara mencintai rakyat tanpa pandang bulu. Suka partai dan harus berani menggelar di aula UGM terbuka undang. Jujur pinter, ahli tetap saja masih bisa genggam kemanapun Jokowinya. Nah, kami rakyat bisa mendukungmu RT. Hati-hati dan jangan pernah bosan. Kalau RT damai dengan kubu Jokowi, apa bedanya dengan Temul? Rakyat banyak yang berharap kepada perjuang RRTT. Nah, di sini betul Prof UGM mengeluarkan bukti. Ya, tanpa bukti, malah data dan fakta yang ditemukan oleh Roy CS malah mendukung adanya ijazah palsu. Emang hebat. Ya, Pak Roy CS sehat dan sehat selalu. Tapi hakim yang tidak bersih bisa menghancurkan kebenaran. Mau berapa kebohongan? Ya, lagi yang harus disebut sampai polisi bisa sadar diri kesalahannya. Nah, rakyat tidak mau damai terus, buktinya ijazah dulu karena kesalahan. Pelanggaran hukum berat Jokowi dan Gibran anaknya. Pendukung Pak Jokowi sebenarnya orang-orang pintar, tapi kata orang Jokowi bilang pintarnya ke Billinger. Nah, kalau kesimpulan kami rakyat menyimpulkan bahwa UGM, KPU, polisi, Temul sepertinya sudah sepakat membela satu orang pembohong. Jokowi mendolimi unsur ini, akibatnya ulahnya karena menimpa dirinya sendiri. Nah, jangan bosan RRT mencari keadilan, karena rasa bosan inilah yang ditunggu Pak Jokowi dan para Temul. Damai maksud bagaimana? Jika selalu pembohong selama hidupnya, tidak akan ada lagi ketenangan, selalu gelisah, pengen nutupi kebohongan berikutnya. Hukum kemana yang akan mengerti itu pasti. Nah, jadi lebih baik Pak Jokowi mengungkapkan yang sebenarnya kepada masyarakat Indonesia. Jadi, kapan Prof bongkar kepalsuan agar Mulyono dan Temul
cepat sadar dan daripada kena azab. Yang dikatakan jujur, mana asli, apa palsu? Mulur-mulur terus tunjukkan ijazahnya. Nah, semoga Bapak Roy CS dalam lindungan Allah SWT dalam memperjuangkan kebenaran ini. Jadi rakyat Indonesia menunggu kejujuran UGM dan Pak Jokowi. Kami sebagai rakyat Indonesia menunggu kejujuran dari Pak Jokowi. Baik, terima kasih.